Pagi itu di bulan Mei tahun 2018, kabut masih menggantung rendah di lereng Temanggung, seolah selimut raksasa yang enggan melepaskan pelukannya dari bumi. Udara berbau tanah basah setelah hujan semalam, bercampur dengan aroma tajam daun tembakau dan wangi samar kopi yang baru dipetik. Jalanan menanjak yang membelah kebun-kebun tembakau itu lengang dari suara manusia. Hanya ada satu suara yang memecah keheningan, dengung mesin diesel yang monoton dan tak kunjung berhenti, seolah berasal dari jantung mekanis yang berdetak tanpa lelah di tengah kesunyian alam. Di sebuah tikungan sempit yang menghadap langsung ke jurang menganga, sebuah truk pendingin berwarna putih susu berdiri diam, mesinnya masih menyala. Asap tipis mengepul dari knalpotnya, menari-nari di udara dingin seperti napas makhluk raksasa yang kelelahan. Tidak ada sopir, tidak ada penumpang, hanya mesin yang menderu pelan seolah sedang menunggu seseorang yang tak akan pernah kembali. Pak Jatmiko, seorang sopir tua dengan wajah penuh guratan pengalaman, adalah orang pertama yang berhenti. Truk kolnya yang reyot mendecit saat ia mengerem mendadak. Setiap pagi, sebelum fajar menyingsing, ia membawa sayuran dari desanya ke pasar Parakan. Ia menatap truk itu lama, keningnya berkerut. Di tempat seterjal itu, di mana salah parkir sedikit saja bisa berarti meluncur ke dalam jurang, kendaraan itu berdiri begitu rapi. Posisinya nyaris sempurna, seakan sengaja diletakkan di sana oleh tangan yang sangat hati-hati. Ia membunyikan klaksonnya 2 kali, suaranya yang serak menggema di antara perbukitan, tapi tak ada jawaban. Dengan perasaan yang mulai tak enak, ia turun dari mobilnya, tubuhnya menggigil menahan dingin yang meresap hingga ke tulang. Kabin truk itu tampak gelap dan mati. Jendelanya buram karena lapisan embun tebal yang menempel di kaca. Ia mengetuk kaca dengan buku jarinya yang kapalan. Sekali, 2 kali. Tetap tak ada sahutan. Rasa penasaran mengalahkan kewaspadaannya. Ia mencoba menarik gagang pintu. Tidak terkunci. Di dalamnya kosong melompong. Tidak ada dompet, tidak ada ponsel, tidak ada tas atau dokumen apapun yang biasa ditinggalkan sopir. Hanya ada beberapa puntung rokok kretek di asbak yang sudah dingin dan selembar peta lusuh di dashboard. Pak Jatmiko merasa ada sesuatu yang sangat tidak beres. Perutnya seperti diaduk. Ia berjalan ke belakang, ke arah bak pendingin yang besar dan kokoh. Di pintu baja tebal itu, terpasang sebuah gembok baru yang berkilat aneh saat terkena cahaya fajar yang mulai merembes dari balik awan. Namun, yang membuat jantungnya berhenti berdetak adalah pemandangan di bawah pintu. Dari celah kecil yang kotor, menetes cairan merah gelap yang perlahan merembes ke aspal. Tetesannya kental, berbau besi anyir yang samar, memantulkan cahaya pagi dengan kilau yang ganjil. Ia menelan ludah, mencoba menenangkan jantungnya yang berdebar kencang. Dalam hidupnya sebagai sopir, ia sering melihat truk mogok atau kecelakaan. Tapi ia belum pernah melihat yang seperti ini. Sesuatu di dalam dirinya berteriak menyuruhnya pergi, tapi rasa ingin tahu yang lebih besar menahannya. Ia menunduk, mengintip dari sela pintu yang sedikit renggang di bagian engsel. Dari dalam, yang terlihat hanya tumpukan karung-karung goni berwarna putih yang tidak tertata rapi. Beberapa karung terlihat basah dan berat, bentuknya tidak beraturan. Pak Jatmiko mundur 2 langkah, wajahnya pucat pasi. Ia berlari tunggang langgang ke arah mobilnya dan berteriak sekuat tenaga kepada para sopir lain yang kebetulan berhenti di belakangnya, bertanya-tanya mengapa ia berhenti di tengah jalan. Mereka datang dengan wajah penasaran, beberapa masih menguap. Beberapa mencoba mencium bau yang keluar dari celah bak truk dan langsung menutup hidung mereka seketika. Ada sesuatu yang busuk, tapi bukan bau bangkai binatang biasa. Ada aroma kimia yang tajam menusuk, seperti bau formalin, yang menembus hingga ke tenggorokan. Seorang pemuda yang lebih berani ikut berhenti dan memanjat ke samping truk.
Ia berhasil membuka sedikit celah di antara pintu besi yang longgar di sisi kanan. Saat cahaya pagi yang pucat menembus celah itu, semua orang menahan napas. Di dalam, terlihat lebih jelas. Karung-karung putih itu bertuliskan angka-angka hitam yang dicetak asal-asalan. Cairan merah kehitaman mengalir dari salah satunya, membasahi dasar bak. Ada potongan daging pucat yang menonjol keluar dari sobekan kecil di karung itu. Teriakan kecil yang tertahan pecah di antara kerumunan. Seseorang berlari menjauh, mengeluarkan ponselnya dengan tangan gemetar, menelepon polisi. Dalam waktu kurang dari setengah jam, mobil patroli dari Polsek Temanggung tiba, diikuti oleh suara sirene yang memecah keheningan pagi. Petugas segera memasang garis pembatas kuning, mendorong warga yang penasaran untuk mundur. Kabar menyebar lebih cepat dari api di musim kemarau. Jalan menuju pasar yang biasanya sepi mendadak macet panjang. Orang-orang berdatangan dari desa-desa di bawah lereng, ingin melihat truk misterius yang menjadi pusat perhatian. Ketika polisi membuka paksa pintu bak pendingin dengan linggis, udara beku yang menusuk bercampur bau busuk yang menyengat langsung menyembur keluar, membuat beberapa petugas terbatuk dan mundur. Pemandangan di dalam membuat semua orang terpaku. Ada 55 karung besar, semuanya basah dan lengket oleh cairan merah kehitaman yang menjijikkan. Di dasar bak, terlihat genangan cairan yang bercampur dengan es yang mulai mencair. Seorang petugas forensik yang datang belakangan menatap tumpukan karung itu dengan wajah tegang. Ia mengenakan sarung tangan, lalu membuka satu karung dengan pisau lipat, hanya sedikit, dengan sangat hati-hati. Dari dalam, muncul potongan daging besar. Warnanya pucat keabu-abuan, teksturnya aneh, seperti bukan milik hewan ternak manapun. Petugas itu menatap lama, matanya menyipit, lalu menutup kembali karung itu dengan tangan yang sedikit gemetar. Beberapa menit kemudian, suara lirih terdengar dari salah satu petugas senior yang berdiri di dekatnya. Ini bukan daging sapi, bukan juga kambing. Ini manusia. Kata itu menyebar pelan seperti racun di udara, dari satu mulut ke mulut lainnya di seluruh kerumunan. Orang-orang yang masih berdiri di tepi jalan sontak mundur serempak. Beberapa menutup mulut menahan mual, sebagian berdoa lirih dengan wajah pucat. Dari kejauhan, matahari akhirnya berhasil menembus kabut, tapi sinarnya terasa dingin dan getir. Di lereng Temanggung pagi itu, alam seolah menahan napas. Tidak ada yang bisa menjelaskan mengapa ada truk penuh karung berisi potongan tubuh manusia terparkir di sana. Dan tidak ada yang tahu bahwa di balik kabut pagi yang pekat itu, sebuah rahasia besar tentang perdagangan manusia yang mengerikan akan segera terungkap, menelanjangi dosa yang selama ini disembunyikan di balik dinding rumah sakit yang suci dan izin logistik yang tampak sah. Namun bagi warga desa di sekitar lereng itu, hari itu hanyalah awal dari sebuah ketakutan panjang yang akan menghantui tidur mereka selama bertahun-tahun. Siang itu, udara di lereng Temanggung mulai menghangat, mengusir sisa-sisa dingin pagi. Namun, suasana di lokasi penemuan truk pendingin terasa semakin dingin dan mencekam. Garis polisi membentang lebar, menutup separuh jalan, menciptakan batas tak terlihat antara dunia normal dan kengerian yang baru saja terungkap. Di baliknya, warga berdiri berkerumun, wajah mereka dipenuhi campuran antara cemas dan rasa penasaran yang tak tertahankan. Ada yang berbisik lirih, menebak-nebak cerita di balik penemuan itu. Ada pula yang berdoa sambil menggenggam tasbih, berharap apapun yang terjadi tidak akan membawa malapetaka bagi kampung mereka yang damai. Sekitar pukul 10, sebuah mobil sedan hitam dari Polda Jawa Tengah berhenti dengan tenang di tepi jalan. Dari dalam mobil itu, turun seorang pria tinggi berwajah tegas, dengan mata setajam elang dan langkah yang tenang namun penuh wibawa. Ia adalah Komisaris Polisi Dimas Prasetyo, seorang perwira penyidik yang dikenal sabar namun keras pada kebenaran. Dalam catatan dinasnya,
Dimas pernah menuntaskan kasus-kasus besar di Semarang, tetapi tidak pernah ia melihat peristiwa semisterius dan sekeji ini. Dimas berdiri beberapa saat di depan truk putih yang kini mesinnya telah dimatikan. Asap sisa pembakaran tak lagi mengepul, hanya tetesan air kondensasi yang jatuh dari knalpot. Udara masih berbau besi anyir dan bahan kimia yang menusuk hidung. Ia menarik napas panjang, seolah mencoba menyerap semua kejanggalan di tempat itu, lalu berkata dengan tenang kepada Bribka Bowo Santosa, bawahannya yang sejak pagi menjaga lokasi. Semua karung sudah dihitung, jumlahnya 55. Kondisi sebagian sudah mulai membusuk, lapor Bowo, suaranya datar, mencoba menyembunyikan emosinya. Dimas menatap jalanan berkelok di bawah lembah. Kabut masih menggantung tebal di kejauhan. Ia menjawab pelan, pastikan tidak ada satupun warga yang melangkah ke sini. Kita perlakukan tempat ini sebagai lokasi utama penyelidikan. Tidak lama kemudian, mobil forensik datang, membawa tim yang dipimpin oleh Dr. Ratna Wijayanti. Dokter itu adalah seorang wanita paruh baya dengan wajah yang tampak lelah, namun matanya memancarkan ketegasan seorang profesional. Ia melapor kepada Dimas sambil memperlihatkan beberapa foto dari hasil pemeriksaan awal. Kami telah memeriksa 3 karung pertama, komisaris. Semua berisi jaringan tubuh manusia. Potongannya sangat rapi, bekas sayatannya halus, seperti hasil bedah profesional, lapornya. Dimas menatapnya dengan wajah murung. Ia berkata, jadi ini bukan kejahatan jalanan biasa. Ini sesuatu yang jauh lebih terorganisir. Dokter. Ratna mengangguk. Bekas cairan pengawet yang kami temukan di beberapa potongan menunjukkan bahwa ini semua berasal dari fasilitas medis. Kemungkinan besar rumah sakit atau laboratorium. Ucapan itu membuat Dimas terdiam lama. Benaknya langsung bekerja, merangkai kemungkinan-kemungkinan yang paling kelam. Ia mendekat ke bak truk yang sudah dikosongkan sebagian. Di dasar bak yang basah dan licin, matanya menangkap sepotong kertas basah yang menempel di sudut. Tulisan di atasnya sudah samar, luntur oleh cairan, namun masih terbaca 2 kata penting, rumah sakit. Ia mengambil kertas itu dengan pinset dan menyimpannya dalam kantong plastik bukti. Mungkin inilah jejak pertama yang akan membuka arah penyelidikan yang gelap ini. Di tepi jalan, para wartawan mulai berdatangan. Kamera mereka menyorot tanpa henti ke arah truk dari balik garis polisi. Beberapa dari mereka berteriak, menanyakan kebenaran kabar mengerikan yang sudah beredar dari mulut ke mulut. Bribka Bowo segera menahan mereka agar tidak mendekat. Dimas memandang sejenak ke arah kerumunan itu, lalu berkata kepada Bowo dengan suara rendah, jangan ada berita yang keluar sebelum hasil resmi kita dapatkan. Jika ini bocor tanpa kendali, akan timbul kepanikan besar di masyarakat. Sementara itu, Bribtu Rangga Aditya, anggota termuda di timnya yang baru 2 bulan bertugas, mencatat setiap detail dengan teliti di buku catatan kecilnya. Tangannya sedikit gemetar saat menulis, tetapi matanya fokus pada setiap perintah Dimas. Dalam hatinya, ia sangat kagum pada ketenangan komandannya di tengah situasi yang begitu mengerikan. Ia menulis sebuah kalimat pendek di buku catatannya, 55 karung daging manusia. Tidak ada senjata, tidak ada peluru. Hanya bau busuk dan keheningan yang membawa tanda tanya besar. Menjelang sore, truk pendingin itu ditarik perlahan menuju halaman Polres Temanggung. Jalan kembali dibuka. Warga mulai pulang satu persatu, namun bisikan ketakutan masih menggantung di udara. Dimas berdiri lama di tepi jalan, menatap truk yang perlahan menghilang di tikungan. Dalam hatinya, tumbuh sebuah firasat aneh. Ia tahu ini bukan sekadar kasus pidana biasa. Ini menyentuh sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang mungkin berkaitan dengan masa lalunya sendiri. Ingatan tentang Laras,
istrinya yang meninggal 5 tahun lalu di sebuah rumah sakit karena apa yang disebut sebagai kecelakaan kerja, tiba-tiba muncul di benaknya. Kasus itu dulu ditutup tanpa penyelidikan mendalam. Kini, bau bahan kimia pengawet yang sama seolah menampar ingatannya, membuka kembali luka lama yang ia kira sudah sembuh. Dimas memejamkan mata sejenak, mencoba menenangkan gejolak di dadanya. Bribka Bowo menghampirinya dengan langkah pelan. "Komandan, apakah kita akan kembali ke markas?" Dimas mengangguk. "Ya, Bowo. Malam ini kita mulai memeriksa seluruh data pengiriman bahan medis dari semua rumah sakit di wilayah ini. Saya ingin tahu siapa yang menyiapkan 55 karung itu." Langit sore berubah menjadi merah keunguan. Dari kejauhan, suara azan maghrib menggema di antara perbukitan kopi. Suara itu terdengar lembut, namun terasa begitu menggigit hati. Dimas menatap ke langit dan berbisik pada dirinya sendiri, jika ini tentang kemanusiaan yang diperjualbelikan, maka kebenaran harus dibeli dengan keberanian. Bagi warga lereng Temanggung, hari itu menandai berakhirnya ketenangan mereka. Tetapi bagi Dimas Prasetyo, hari itu adalah awal dari sebuah jalan panjang menuju kebenaran yang mungkin akan melukai hatinya sendiri lebih dalam dari yang pernah ia bayangkan. Malam mulai turun di Temanggung. Langit tampak kelabu pekat dan angin dari arah gunung membawa bau lembab yang berat, seolah ikut berduka. Di halaman belakang Polres, truk pendingin yang menjadi saksi bisu kejahatan itu telah terparkir rapi di bawah sorotan lampu sorot berwarna putih. Tidak ada suara lain kecuali dengung generator listrik dan langkah sepatu bot petugas yang berkeliling menjaga area itu. Di dalam ruang forensik sementara yang didirikan di salah satu gudang, Dimas berdiri di samping meja logam panjang tempat dokter Ratna Wijayanti dan timnya bekerja tanpa lelah. Wajah semua orang tegang, mata mereka tak lepas dari potongan-potongan tubuh yang kini sudah dikeluarkan sebagian dari karung-karung goni itu. Setiap karung diberi nomor, setiap potongan difoto dari berbagai sudut, dan dicatat dengan cermat. Ruangan itu dipenuhi bau formalin yang menyengat dan bau kematian yang tak bisa disembunyikan. Dokter Ratna menghapus keringat di dahinya dengan punggung tangannya yang bersarung lateks. Ia menatap Dimas yang berdiri diam mematung, mengamati proses itu dengan ekspresi yang sulit dibaca. Potongan ini menunjukkan bekas sayatan yang sangat rapi, komisaris. Di beberapa bagian, ada sisa larutan pengawet yang biasanya digunakan di kamar mayat rumah sakit. Ini jelas bukan hasil kejahatan jalanan, kata Ratna dengan suara pelan namun tegas. Dimas menatap tumpukan karung yang sudah dibuka. Di dalamnya tidak ada organ utuh, hanya jaringan otot, tulang-tulang kecil, dan potongan organ dalam yang dipisahkan seperti barang dagangan di pasar. Ia menghela napas panjang, berat. Siapapun yang melakukan ini pasti tahu persis bagaimana cara memotong tubuh manusia tanpa merusaknya. Mereka adalah profesional. Rangga, yang sejak tadi sibuk mencatat setiap hasil pengamatan, mendekat sambil membawa secari kertas basah yang ditemukan di dasar bak truk. Kertas itu sudah dikeringkan sebagian di bawah lampu dan kini bisa terbaca lebih jelas. Di pojok kiri atas, tampak logo samar berwarna hijau dengan tulisan yang nyaris hilang. Namun, dua huruf masih bisa dikenali dengan jelas, R dan S. Dimas menatap kertas itu lama. Ia tahu arti singkatan itu, rumah sakit. Ratna memeriksa label itu di bawah cahaya lampu ultraviolet. Ia berkata pelan, kertas ini berasal dari label pengiriman laboratorium. Jenis tinta dan bahan perekatnya sama dengan yang digunakan di rumah sakit besar. Kemungkinan besar, kertas ini menempel di salah satu kantong jenazah sebelum dimasukkan ke dalam karung. Dimas menunduk, otaknya bekerja keras menyusun kepingan teka-teki. Rumah sakit mana yang memiliki hubungan dengan truk logistik semacam ini? Ia lalu menoleh dan memerintahkan Bowo, periksa semua perusahaan kargo yang beroperasi di wilayah Jawa Tengah,
terutama yang pernah mendapat kontrak untuk membawa bahan medis atau jenazah riset. Kita mulai dari data pelabuhan darat di Semarang. Bowo segera mencatat perintah itu dan keluar ruangan untuk menghubungi bagian logistik Polda. Sementara itu, Dr. Ratna memeriksa satu karung lain yang terlihat paling utuh. Saat ia membuka ikatannya, tercium bau yang lebih tajam. Di dalamnya, terdapat beberapa bagian tubuh yang dibungkus plastik bening dan diberi label kecil bertuliskan kode-kode angka yang rumit. Ia menunjukkannya pada Dimas. Lihat kode ini, komisaris. Ini bukan kode acak. Ini adalah kode identifikasi anatomi. Biasa digunakan untuk pengiriman sampel medis antar lembaga riset. Dimas menatap plastik itu tanpa berkedip. Matanya menyipit. Jadi ini bukan sekadar pembuangan mayat. Ini adalah sebuah pengiriman. Seseorang mengatur semua ini dengan sangat rapi. Ratna mengangguk pelan. Jika benar begitu, maka jenazah-jenazah ini bukan dibunuh di jalanan. Kemungkinan besar mereka diambil dari kamar mayat resmi. Hening yang mencekam melingkupi ruangan itu. Rangga berhenti menulis. Ia merasa dadanya sesak. Ia teringat pada mendiang ibunya yang dulu bekerja sebagai perawat di rumah sakit kabupaten. Ibunya sering bercerita tentang jenazah tak bertuan yang diserahkan untuk keperluan riset. Ia bergumam pelan tanpa sadar, kalau benar ini dari rumah sakit, maka berapa banyak orang yang meninggal tanpa sempat diketahui keluarganya. Dimas mendengar gumaman itu. Ia menatap Rangga dengan mata yang sedikit sayu. Itulah yang membuat kasus ini berbahaya, Rangga. Kejahatan yang disembunyikan di balik izin resmi selalu menjadi yang paling sulit untuk diungkap. Beberapa jam kemudian, hasil awal forensik keluar. Semua potongan tubuh berasal dari manusia dengan tanda-tanda pengawetan menggunakan bahan kimia formaldehida. Tidak ada jejak kekerasan fisik, tidak ada luka pertahanan. Artinya, mereka kemungkinan besar sudah meninggal sebelum tubuh mereka dipotong-potong. Dokter Ratna menyimpulkan bahwa potongan-potongan itu kemungkinan besar berasal dari jenazah-jenazah yang sudah diawetkan untuk penelitian. Namun, jumlahnya yang mencapai 55 karung terlalu besar untuk riset biasa. Dimas mencatat semua hasil itu dan berdiri di tepi ruangan, memandang keluar ke malam yang gelap. Ia tahu arah penyelidikan berikutnya sudah jelas, rumah sakit. Sebelum meninggalkan ruangan, ia berkata pada timnya, mulai besok pagi, periksa semua laporan transfer jenazah tanpa identitas dari 6 bulan terakhir. Fokus pada rumah sakit yang memiliki kerjasama dengan lembaga pendidikan atau laboratorium medis. Malam itu, hujan turun pelan di luar markas. Dimas berdiri di bawah atap teras, memandang titik-titik air yang jatuh di halaman yang becek. Dalam hatinya, timbul rasa cemas yang tidak ia pahami. Ada sesuatu di balik kasus ini yang terasa sangat pribadi baginya. Seolah masa lalunya sendiri sedang dipanggil kembali melalui bau bahan kimia dan label basah itu. Bowo mendekat, membawa payung. Komandan, apakah kita akan memulai pemeriksaan ke rumah sakit besar di kota besok? Dimas menjawab pelan, matanya masih menatap kegelapan. Ya, Bowo. Kita mulai dari rumah sakit Bunda Temanggung. Saya ingin tahu apa yang mereka simpan di balik tembok-tembok putih itu. Hujan terus turun, suaranya menutupi keheningan malam yang panjang. Di Temanggung, langit malam itu seolah sedang menyembunyikan sebuah rahasia besar yang belum terungkap. Pagi berikutnya, langit Temanggung berwarna kelabu pucat. Embun masih menempel di dedaunan tembakau, dan udara berbau kopi sangrai dari warung-warung kecil di pinggir jalan. Mobil sedan hitam yang dikendarai Dimas Prasetyo meluncur perlahan menembus sisa-sisa kabut pagi. Di kursi belakang, Bribka Bowo Santosa memegang setumpuk berkas laporan logistik yang ia kumpulkan semalam. Di samping Dimas,
Bribtu Rangga Aditya membuka laptopnya, menampilkan daftar rumah sakit di wilayah kabupaten. Ada 3 rumah sakit besar di Temanggung, Komandan, kata Rangga dengan nada hati-hati. Rumah Sakit Bunda, Rumah Sakit Sentosa, dan Rumah Sakit Wijaya. Namun, dari data yang kita dapat, hanya 1 di antaranya yang pernah melakukan pengiriman jenazah untuk riset secara rutin, yaitu Rumah Sakit Bunda. Dimas mengangguk pelan, matanya tetap fokus menatap jalanan yang berliku. Nama itu terasa tidak asing di telinganya, dan entah mengapa, nama itu membuat dadanya terasa berat. Sekitar 1 jam kemudian, mobil mereka berhenti di depan sebuah bangunan megah berwarna putih dengan taman kecil yang terawat rapi di halamannya. Di dinding depan, terpampang tulisan besar, Rumah Sakit Bunda Temanggung. Bangunannya tampak bersih, modern, dan tenang. Seolah tidak mungkin menyimpan rahasia kelam di dalamnya. Dimas berjalan masuk bersama 2 anggotanya. Resepsionis yang duduk di balik meja marmer tersenyum sopan. "Selamat pagi, Pak. Ada yang bisa saya bantu?" Dimas menunjukkan tanda pengenal kepolisian dan surat perintah pemeriksaan. "Kami ingin bertemu dengan bagian administrasi dan kepala kamar jenazah. Ada beberapa hal penting yang perlu kami tanyakan." Beberapa menit kemudian, seorang pria paruh baya berseragam dokter datang menghampiri mereka. Namanya Dr. Yuda Pramono, kepala instalasi kamar mayat. Wajahnya tampak teduh dan ramah, namun matanya menyimpan ketegangan yang coba ia sembunyikan. Dimas memperkenalkan diri dengan sopan, lalu langsung ke pokok permasalahan. "Kami menemukan sebuah label pengiriman yang tampaknya berasal dari rumah sakit ini. Apakah ada aktivitas transfer jenazah dalam beberapa bulan terakhir?" Dokter Yuda menatap dokumen di tangan Dimas. Setelah beberapa detik terdiam, ia menjawab dengan suara yang dibuat datar. "Ya, ada. Kami secara rutin mengirim jenazah tak bertuan untuk keperluan riset anatomi ke salah satu universitas di Semarang. Semua dilakukan sesuai prosedur dan izin resmi." Dimas mengangguk, tetapi matanya tidak lepas dari gerak-gerik halus tangan dokter itu yang tampak gelisah, sesekali meremas ujung jasnya. Ia lalu bertanya lagi, "Berapa jumlah jenazah yang dikirim sejak awal tahun ini, dokter?" "Dokter." Yuda tampak berpikir sebentar, seolah mencoba mengingat. "Mungkin sekitar 25. Semuanya sudah melalui prosedur yang benar." Rangga mencatat cepat di bukunya. Dimas menatap dokter itu lebih tajam. 25, bukan 55. Jadi dari mana 30 lainnya berasal? Suasana di ruangan kecil itu mendadak sunyi. Dokter Yuda menunduk, jari-jarinya menggenggam pulpen di saku jasnya dengan erat. Dimas menyadari perubahan itu, tapi ia tidak menekan lebih jauh untuk saat ini. Ia menutup pembicaraan dengan kalimat pelan, "Terima kasih atas waktunya, dokter. Kami mungkin akan kembali lagi dengan beberapa pertanyaan tambahan." Setelah keluar dari gedung, Dimas berdiri di halaman sambil menatap dinding putih rumah sakit itu. Ia berkata kepada Bowo dengan suara rendah, "Tempat ini terlalu bersih." Seperti seseorang yang sedang berusaha keras menutupi noda. Bowo mengangguk setuju. Ia juga memperhatikan sesuatu yang aneh di sisi belakang bangunan saat mereka masuk tadi. Ada sebuah pintu logistik yang sepertinya baru dicat dan sudah dilengkapi kunci digital. Tidak seperti bagian lain rumah sakit yang masih bergaya lama dan menggunakan kunci manual. Rangga, yang sejak tadi mengamati dari jauh, berhasil memotret pintu itu dengan ponselnya. Ia berkata lirih, "Pintu ini tidak ada di denah lama rumah sakit, Komandan. Saya sudah membandingkannya dengan peta bangunan yang tercatat di Dinas Tata Kota." Dimas menatap foto di layar ponsel Rangga cukup lama, lalu berujar, "Jika pintu itu tidak tercatat secara resmi,
maka di baliknya pasti ada sesuatu yang mereka sembunyikan. Sore harinya, mereka kembali ke Polres. Dimas segera meminta izin resmi untuk melakukan pemeriksaan lanjutan ke bagian logistik Rumah Sakit Bunda. Malam itu, Dr. Ratna datang membawa kabar baru yang semakin menguatkan kecurigaan mereka. Dari hasil pemeriksaan bahan kimia yang ditemukan di truk, diketahui bahwa jenis formaldehida yang digunakan sama persis dengan yang dipesan oleh Rumah Sakit Bunda 3 bulan yang lalu dalam jumlah besar. Dimas menatap berkas laporan itu dengan wajah tanpa ekspresi. Dalam dirinya, ada campuran antara rasa marah dan sedih yang mendalam. Ia berjalan menuju jendela, memandang ke arah gunung yang mulai diselimuti kegelapan. Di balik ketenangan rumah sakit itu, ada sesuatu yang busuk sedang disembunyikan. Ia kembali teringat pada istrinya, Laras, yang dulu juga bekerja di rumah sakit dan meninggal tanpa penjelasan yang memuaskan. Laras pernah berkata kepadanya, di balik wangi antiseptik rumah sakit, selalu ada bau kematian yang tidak sempat diucapkan. Dimas menutup matanya sejenak, lalu berbisik dalam hati, mungkin sudah saatnya aku membuka semua rahasia yang dikubur di balik dinding-dinding putih itu. Di ruang sebelah, Rangga sedang menulis laporan harian di buku catatannya. Ia menulis sebuah kalimat singkat, hari ini kami datang ke sebuah rumah sakit yang tenang, tapi di mata Komandan Dimas, aku melihat ia lebih terlihat takut daripada marah. Mungkin karena ia tahu bahwa kebenaran tidak selalu lahir dari tempat yang dianggap suci. Malam itu, udara di Temanggung terasa lebih dingin dari biasanya. Lampu-lampu rumah sakit yang terlihat dari kejauhan tampak seperti mata-mata besar yang menatap tajam ke arah perbukitan. Bagi Dimas, bayangan itu bukan sekedar bangunan, melainkan sebuah pintu menuju kegelapan yang harus ia buka, walau ia harus menanggung akibatnya sendiri. Pagi ketiga setelah penemuan truk pendingin, kabut di lereng Temanggung tampak lebih tebal dari biasanya. Sinar matahari terhalang awan, membuat seluruh kota terasa dingin dan murung. Di ruang kerja kecilnya di Polres, Dimas duduk menatap papan tulis besar yang kini penuh dengan catatan, nama, tanggal, dan tanda panah berwarna merah yang saling menghubungkan. Di tengah papan itu, tertulis 3 nama besar, Rumah Sakit Bunda, Laju Cepat Nusantara, Truk Pendingin. Bribka Bowo Santosa masuk, membawa tumpukan berkas logistik yang baru ia terima dari Dinas Perhubungan. Ia meletakkannya di meja Dimas dengan wajah letih. Kami menemukan satu perusahaan yang sering menangani pengiriman bahan medis dan jenazah, tapi statusnya sudah tidak aktif sejak 2 tahun lalu, kata Bowo. Namanya PT Laju Cepat Nusantara. Alamatnya terdaftar di sebuah kawasan industri tua dekat batas kota. Dimas menatap nama itu lama. Ia merasa seperti mendengar gema dari masa lalu, nama yang pernah ia dengar entah di mana. Ia kemudian berdiri dan memerintahkan, kita ke sana sekarang. Perjalanan menuju kawasan industri itu memakan waktu hampir 1 jam. Jalanannya sepi, hanya ada beberapa truk besar yang melintas membawa hasil pertanian. Kawasan industri itu sendiri tampak tua dan berdebu. Banyak gudang yang pintunya sudah berkarat dan ket dindingnya mengelupas dimakan waktu. Di ujung kompleks, sebuah papan kayu tua yang sudah lapuk bertuliskan, Laju Cepat Nusantara, masih tergantung miring di atas bangunan rendah yang tampak tak terurus. Dimas, Bowo, dan Rangga turun dari mobil. Udara di sekitar gudang terasa lembab dan berbau karat. Dimas mengetuk pintu besi yang sudah usang itu. Tapi tidak ada jawaban. Ia memberi isyarat pada Bowo untuk membuka gembok dengan alat khusus. Suara logam berderit memecah keheningan ketika pintu terbuka. Di dalam gudang itu gelap dan kosong. Hanya ada sisa-sisa kardus yang lapuk, sebuah meja kayu rusak, dan debu tebal yang menutupi lantai. Dimas menyalakan senter, menyusuri setiap sudut ruangan. Tidak ada komputer, tidak ada dokumen,
bahkan tidak ada tanda-tanda aktivitas manusia dalam waktu dekat. Namun, di dinding belakang, Rangga menemukan sebuah bekas cat berbentuk persegi panjang yang warnanya lebih bersih daripada sekitarnya. Seolah ada sesuatu yang pernah menempel di sana untuk waktu yang lama. Ia memanggil Dimas dan menunjuk area itu. "Komandan, mungkin dulu di sini ada rak atau papan label." Dimas mengamati bekas itu dengan senternya. Ia menunduk dan memperhatikan lantai di bawahnya. Ada noda minyak tua yang sudah mengering. Warnanya coklat tua, hampir hitam. Ia mengusap sedikit noda itu dengan jarinya, lalu menciumnya. "Ini bukan minyak mesin," katanya pelan. "Ini cairan pelumas dari alat pendingin. Tempat ini pernah digunakan untuk menyiapkan muatan seperti yang ada di truk itu." Bowo menemukan satu kotak kardus kecil di bawah meja. Kotak itu lembab dan berjamur, tapi di dalamnya ada beberapa botol plastik kosong. Labelnya hampir pudar, tapi masih bisa terbaca tulisan formaldehida 37%. Dimas menatap botol itu dengan mata yang mulai berkilat. Ini bahan pengawet mayat. Artinya, gudang ini memang digunakan untuk menyimpan atau menyiapkan jenazah. Mereka melanjutkan pemeriksaan ke sebuah ruangan kecil di samping gudang utama. Di sana, Rangga menemukan tumpukan lembaran kertas yang sudah menguning dan sebagian hancur dimakan rayap. Tapi satu lembar di bagian tengah masih bisa dibaca. Di pojok kanan atas, tertulis kode pengiriman dan nama perusahaan penerima, Samudra Kargo Mandiri, Semarang. Dimas mengernyit. Nama itu terasa besar, seperti perusahaan logistik nasional yang punya banyak koneksi. Ia memotret lembaran itu, lalu berkata dengan tenang, "Hubungkan data ini dengan manifest pelabuhan. Jika laju cepat Nusantara sudah mati 2 tahun lalu tapi masih mengirim barang ke Samudra Kargo Mandiri, berarti nama perusahaan ini hanya digunakan sebagai topeng." Mereka keluar dari gudang saat matahari mulai naik. Udara pagi mulai menghangat, tetapi suasana hati mereka tetap berat. Di depan bangunan, Dimas berdiri lama memandangi papan nama tua yang miring itu. Ia berkata perlahan kepada Rangga, "Lihat tempat ini, Rangga. Kosong, sunyi, tapi jejak kejahatan masih tertinggal di udara. Kadang, orang jahat tidak butuh banyak saksi, mereka hanya butuh kesunyian." Rangga mencatat kalimat itu diam-diam di buku catatannya. Bagi anak muda itu, setiap kata dari komandannya seperti pesan moral yang akan ia simpan seumur hidup. Saat mereka kembali ke mobil, Bowo menerima panggilan dari markas. Suaranya terdengar tegang ketika ia menutup telepon. "Komandan, Dr. Ratna baru saja menemukan kecocokan bahan pengawet dari truk dengan catatan pembelian rumah sakit Bunda. Lingkaran ini semakin sempit," katanya. Dimas mengangguk pelan. Mobil meluncur meninggalkan kawasan industri tua itu. Dari kaca spion, papan nama laju cepat Nusantara tampak perlahan mengecil dan hilang di antara debu. Dimas tahu, mereka baru saja menyentuh kulit luar dari sesuatu yang jauh lebih dalam dan lebih gelap. Di dalam mobil, suasana hening. Rangga memandang keluar jendela, melihat sawah-sawah yang basah oleh embun. Ia berpikir, betapa mudahnya manusia menutup mata terhadap kejahatan hanya karena semuanya terlihat rapi di permukaan. Dimas kemudian berbicara pelan, suaranya hampir tenggelam oleh deru mesin. Dunia ini penuh dengan orang yang pandai menutupi dosa dengan surat resmi. Tapi surat tak akan pernah bisa menyembunyikan bau kematian. Kata-kata itu membuat Rangga terdiam lama. Dalam hatinya, tumbuh rasa hormat sekaligus takut. Ia tahu perjalanan ini belum seberapa. Di balik nama besar Samudra Kargo Mandiri yang baru saja mereka temukan, mungkin tersimpan rahasia yang bisa mengguncang lebih dari sekadar satu kota kecil di lereng gunung. Hari berganti,
Tapi kabut belum juga pergi dari Temanggung. Kota kecil itu kini seakan menahan napas. Di koridor Polres yang sepi, langkah kaki Dimas Prasetyo terdengar pelan namun tegas. Wajahnya tampak lebih lelah dari biasanya, tapi matanya tetap jernih dan waspada. Ia baru saja menerima laporan dari bagian informasi. Kasus truk pendingin mulai bocor ke media lokal. Beberapa wartawan menulis berita samar dengan judul yang mengguncang, "Truk misterius di lereng gunung, bau kematian di balik mesin dingin." Dimas tahu, begitu berita itu menyebar, tekanan dari atasan pasti akan datang. Ia tidak salah. Siang itu, telepon di ruangannya berdering keras. Dimas mengangkatnya. Suara di seberang terdengar berat dan berwibawa. Ini Kombes Sudrajat dari Polda Jawa Tengah. Dimas, kau sedang bermain di wilayah yang berbahaya. Kasusmu itu bukan kejahatan biasa. Banyak pihak di atas yang memperhatikan. Hati-hati dalam setiap langkahmu. Dimas terdiam beberapa detik sebelum menjawab. Dengan hormat, Pak. Tapi kami menemukan bukti yang jelas mengarah pada rumah sakit Bunda dan sebuah perusahaan logistik fiktif. Saya tidak bisa berhenti sekarang. Suara di seberang menghela napas panjang. Dimas, saya tahu niatmu baik. Tapi beberapa nama besar terlibat di belakang perusahaan Samudra Kargo Mandiri yang kau sebut itu. Mereka punya hubungan dengan kementerian dan pengusaha logistik nasional. Jika kamu menusuk terlalu dalam, kamu bisa dipindahkan bahkan sebelum laporanmu selesai. Telepon ditutup. Dimas duduk diam, memandangi papan tulis di depannya. Ia menatap garis-garis merah yang menghubungkan Rumah Sakit Bunda, Laju Cepat Nusantara, dan Samudra Kargo Mandiri. Ia tahu benar, setiap garis itu bukan sekadar alur penyelidikan, melainkan benang yang bisa mengikat nasibnya sendiri. Rangga masuk, membawa 2 cangkir kopi hitam. Ia melihat wajah komandannya yang tegang dan berkata pelan, tekanan dari atas, "Ya, komandan." Dimas tersenyum tipis. Di dunia ini, Rangga, yang paling menakutkan bukanlah pelaku kejahatan, tapi mereka yang takut kebenaran terungkap. Bowo kemudian masuk dengan wajah serius. "Komandan, saya baru dapat kabar. Ada pejabat dari Dinas Kesehatan Provinsi yang menelepon kantor. Mereka meminta agar penyelidikan terhadap rumah sakit ditunda sementara, dengan alasan menjaga stabilitas pelayanan publik." Dimas berdiri, menatap mereka berdua. "Saya tidak akan menunda apapun. Kalau mereka mulai merasa takut, itu berarti kita sudah menyentuh sesuatu yang benar." Malam itu, ketiga orang itu duduk di ruang kerja kecil dengan lampu yang redup. Di atas meja, ada tumpukan foto, label basah dari truk, dan hasil analisis bahan kimia. Dimas mengatur semuanya seperti potongan-potongan puzzle yang mulai membentuk gambaran utuh. Di tengah keheningan, Dr. Ratna datang membawa kabar baru. Ia meletakkan sebuah map di meja. "Saya menemukan sesuatu yang menarik. Bahan pengawet yang sama juga dipesan oleh Rumah Sakit Bunda melalui pemasok bernama Laju Cepat Nusantara. Meskipun perusahaan itu sudah mati di atas kertas, artinya transaksi ini dilakukan secara fiktif, tapi barangnya tetap dikirim." Dimas membuka map itu perlahan. Di dalamnya, ada sebuah faktur berwarna pudar dengan tanda tangan seseorang bernama Surya Dharma, seorang dokter spesialis bedah yang tercatat sebagai anggota Dewan Direktur Rumah Sakit. Rangga mengangkat wajahnya. "Komandan, nama ini muncul lagi di beberapa dokumen pembelian alat medis. Mungkin dia adalah kunci penghubung antara rumah sakit dan jaringan kargo ini." Dimas mengangguk pelan, matanya menatap kosong ke arah jendela. Di luar, hujan mulai turun rintik-rintik. Ia berbicara dengan suara yang lebih lembut dari biasanya. "Dalam kasus sebesar ini, selalu ada orang di tengah-tengah.
orang yang memakai jas putih di siang hari dan sarung tangan kotor di malam hari. Malam itu Dimas tidak pulang. Ia duduk di kursi kantornya hingga pagi menjelang. Hujan belum juga berhenti. Dalam hatinya, ia tahu tekanan dari atas akan semakin berat. Tapi ia juga tahu, jika ia berhenti sekarang, maka 55 karung manusia itu akan tetap bisu. Mereka tidak akan pernah bisa bicara tentang siapa yang telah memperdagangkan mereka. Pagi menjelang dengan cahaya yang lembut, Bowo datang membawa kabar yang tak terduga. "Komandan, ada seseorang dari dalam rumah sakit Bunda yang ingin bertemu secara rahasia. Ia bilang punya informasi penting tentang pemesanan jenazah untuk riset." Dimas menatapnya tajam. "Siapa namanya?" Bowo menjawab lirih, "Seorang perawat lama, namanya Rini. Ia meminta pertemuan di rumah pamannya di lereng Candiroto malam ini." Dimas berdiri. Ia menatap langit yang mulai terang di luar jendela. Tekanan dari atas boleh datang, tapi suara dari bawah tak boleh padam, gumamnya. Dengan langkah mantap, ia mengambil jaketnya dan berkata pelan, "Malam ini kita dengarkan Rini. Mungkin dialah yang akan membawa kita masuk lebih dalam ke jantung gelap rumah sakit itu." Malam turun perlahan di lereng Candiroto. Kabut merayap dari lembah, menyelimuti rumah-rumah kecil yang berdiri di antara kebun kopi dan batang-batang pinus. Di sebuah rumah kayu tua di tepi jalan sempit, lampu minyak bergoyang ditiup angin. Di sanalah Dimas dan dua anggotanya, Bowo dan Rangga, menunggu seseorang yang hanya mereka kenal dengan nama Rini. Suasananya hening, hanya terdengar suara jangkrik dan air yang menetes dari atap seng. Dimas duduk di kursi bambu, memandangi cahaya lampu yang redup. Matanya waspada, tapi wajahnya tetap tenang. Ia tahu, malam ini bisa menjadi langkah terpenting dalam penyelidikan mereka, atau bisa juga menjadi sebuah jebakan. Beberapa menit kemudian, terdengar langkah ringan mendekat. Seorang perempuan berkerudung abu-abu muncul di ambang pintu. Wajahnya tirus, matanya memancarkan kecemasan. Ia menatap ke sekeliling sebelum masuk, lalu menutup pintu dengan cepat. Suaranya bergetar saat berbicara. "Saya Rini, Pak. Perawat di kamar jenazah rumah sakit Bunda." Dimas mengangguk pelan, mencoba menenangkannya. "Duduklah, Bu Rini. Ceritakan dengan perlahan. Kami di sini untuk mendengar." Rini menarik napas panjang, tangannya gemetar saat meraih gelas teh hangat di meja. Ia mulai bicara dengan suara lirih. "Sudah lama saya ingin bicara, tapi saya takut. Ada banyak hal yang tidak beres di rumah sakit kami, terutama di kamar jenazah." Ia berhenti sejenak, menatap wajah Dimas untuk mencari keyakinan, lalu melanjutkan. 6 bulan terakhir, ada peningkatan jumlah jenazah tak bertuan yang masuk. Biasanya hanya 2 atau 3 setiap bulan, tapi belakangan bisa sampai 20. Katanya untuk riset anatomi, tapi saya tahu ada yang aneh. Sebelum dikirim, jenazah-jenazah itu dipotong-potong, tidak semuanya utuh lagi. Rangga yang duduk di sudut ruangan langsung menegakkan badannya. Ia menulis cepat di buku catatannya. "Siapa yang memerintahkan pemotongan itu, Bu?" Rini menunduk. Suaranya nyaris berbisik. "Dr. Surya Dharma. Beliau yang menandatangani setiap izin pengiriman. Tapi saya yakin, beliau tidak bekerja sendiri. Ada orang-orang luar yang sering datang malam-malam, menggunakan mobil box putih dengan garis biru. Plat nomornya saya ingat sedikit, huruf akhirnya FJ." Bowo menatap Dimas dengan cepat. Plat itu mirip dengan truk pendingin yang ditemukan di lereng Temanggung. Rini melanjutkan. "Orang-orang itu tidak pernah bicara banyak. Kami, para perawat, dilarang mendekat saat mereka bekerja.
Mereka membawa alat-alat mereka sendiri, kotak-kotak pendingin, dan selalu memakai sarung tangan hitam. Setelah selesai, jenazah yang sudah dipotong itu langsung dimasukkan ke dalam karung goni putih. Saya pernah bertanya pada rekan saya, kenapa tidak dikirim dalam peti jenazah? Tapi dia hanya bilang, itu perintah dari atas. Dimas mendengarkan dengan seksama, wajahnya tetap tenang, tapi di dalam dadanya, gejolak amarah mulai tumbuh. Ia bertanya dengan nada yang paling lembut, apakah Dr. Surya mendapat tekanan, atau mungkin imbalan? Rini menatap lantai. Saya tidak tahu pasti, Pak. Tapi saya pernah melihat dia keluar dari ruang direksi dengan wajah pucat. Seminggu kemudian, ia datang dengan mobil baru dan perhiasan istrinya berubah menjadi lebih mewah. Setelah itu, tak ada yang berani bertanya lagi. Rangga menulis cepat, lalu bertanya, apakah ibu tahu siapa orang luar itu? Rini menggigit bibirnya, lalu menggeleng. Tapi saya pernah mendengar salah satu dari mereka menyebut nama seseorang. Wira. Mereka memanggilnya bos pengiriman. Nama itu membuat Dimas terpaku. Ia menatap Rini lama, memastikan ia tidak salah dengar. Wira, katanya pelan. Nama itu muncul lagi. Di laporan logistik gudang fiktif laju cepat Nusantara, ada nama penghubung yang sama. Rini menunduk. Saya tahu saya dalam bahaya, Pak. 2 minggu lalu, salah satu petugas kamar jenazah tiba-tiba menghilang. Katanya pindah kerja. Tapi saya tahu, dia sebenarnya takut. Saya hanya ingin semua ini berhenti. Dimas menatap Rini penuh empati. Ia tahu perempuan itu menanggung beban yang sangat berat. Ia berdiri perlahan, lalu berkata dengan suara hangat, "Terima kasih, Bu Rini. Apa yang ibu lakukan malam ini bukanlah hal kecil. Ini adalah keberanian yang mungkin akan menyelamatkan banyak nyawa." Bowo lalu memberikan sebuah amplop kecil berisi uang tunai dan alamat sebuah penginapan yang aman. Dimas menatap mata Rini dan berucap, "Kami akan melindungi ibu, tapi jangan kembali ke rumah sakit dulu. Jika ada yang menanyakan, katakan saja bahwa ibu sedang merawat keluarga di luar kota." Rini menunduk, matanya berkaca-kaca. Ia berbisik pelan, "Saya hanya ingin kebenaran, Pak. Mereka sudah terlalu lama memperlakukan kematian seperti barang dagangan." Setelah Rini pergi, ketiga orang itu duduk lama dalam diam. Hanya suara jam dinding tua yang terdengar berdetak. Rangga membuka catatannya, membaca pelan nama-nama yang ia tulis, Surya Dharma, Wira, Rumah Sakit Bunda, Laju Cepat Nusantara, Samudra Kargo Mandiri. Dimas berkata pelan, tapi tegas, Rini baru saja membuka pintu pertama menuju jantung jaringan ini. Tapi pintu berikutnya mungkin akan jauh lebih gelap. Ia menatap keluar jendela. Kabut mulai menipis, menyingkap pemandangan lereng Candiroto yang sunyi dan misterius. Dalam hati Dimas tahu, setelah malam ini, kasus ini tak lagi sekadar penyelidikan. Ini sudah menjadi sebuah pertempuran antara nurani dan kekuasaan. Dini hari di Temanggung begitu sunyi. Hujan kecil masih menetes di atap kantor polisi, dan udara terasa lembab. Lampu di ruang kerja Dimas Prasetyo masih menyala terang. Di atas mejanya, berserakan kertas-kertas laporan transaksi dan hasil pemeriksaan bahan kimia dari truk pendingin. Rangga duduk di seberang meja dengan mata merah karena kurang tidur, sementara Bowo sibuk di sudut ruangan, menyalin hasil wawancara saksi ke dalam format digital. Tidak ada suara kecuali detak jam dinding dan gesekan pena di atas kertas. Dimas menatap layar laptop yang menampilkan daftar pembayaran rumah sakit Bunda. Ia berbicara perlahan, suaranya berat karena lelah. Semua pembelian bahan pengawet tercatat resmi, tapi dananya tidak berasal dari rekening operasional rumah sakit.
Ada rekening lain yang menutup sebagian besar tagihan ini. Bowo mendekat, membawa secangkir kopi hitam. Ia bertanya pelan, "Rekening siapa, Komandan?" Dimas menunjuk layar laptop. Perusahaan laju cepat Nusantara. Perusahaan yang seharusnya sudah berhenti beroperasi 2 tahun yang lalu. Rangga mengerutkan kening. Jadi, rumah sakit membayar bahan kimia melalui perusahaan yang sudah mati, tapi rekening banknya masih hidup. Dimas mengangguk pelan. Artinya, ada seseorang yang sengaja mempertahankan rekening itu untuk tujuan tertentu. Ia membuka berkas tambahan yang baru dikirim dari Polda Semarang. Dalam berkas itu, tercantum adanya transfer rutin setiap bulan dari perusahaan Samudra Kargo Mandiri di Semarang ke rekening lama milik Laju Cepat Nusantara. Jumlahnya tidak terlalu besar, namun waktunya selalu sama, setiap akhir bulan. Dimas memandangi angka-angka itu lama sekali. "Ini bukan pembayaran biasa," ucapnya datar. "Ini adalah cara mencuci uang agar tampak legal." Bowo menarik kursi dan duduk di dekatnya. "Jadi, Samudra Kargo Mandiri bisa jadi pusat dari jaringan ini?" "Kemungkinan besar," jawab Dimas perlahan. "Mereka punya izin ekspor. Jika jenazah-jenazah itu dikirim ke luar negeri, semuanya bisa ditutupi dengan dokumen pengiriman bahan medis." Rangga menatap Dimas dengan campuran rasa kagum dan takut. "Kalau benar begitu, kasus ini bukan lagi urusan kecil, Komandan." Dimas hanya tersenyum tipis. "Mungkin lebih besar dari yang kita kira." Malam semakin larut. Dimas keluar ke beranda kantor. Hujan telah berhenti, tapi udara masih beraroma tanah basah. Ia berdiri lama di bawah langit yang gelap, pikirannya berputar tentang jaringan raksasa yang sedang ia hadapi. Ponselnya bergetar di saku. Nomor yang tidak dikenal. Ia mengangkatnya perlahan. Suara di ujung sana terdengar tenang namun dingin. "Komisaris Dimas Prasetyo? Berhentilah menggali lebih dalam. Beberapa pintu sebaiknya tetap tertutup. Ingat, Anda masih punya keluarga di Magelang." Sambungan telepon langsung terputus. Dimas menatap layar ponselnya tanpa ekspresi. Lalu ia menatap langit, menarik napas dalam-dalam. Seseorang tahu siapa dirinya, tahu asal-usul keluarganya. Itu bukan ancaman kosong. Ia tahu, permainan ini sudah menyentuh garis yang sangat berbahaya. Beberapa saat kemudian, Bowo keluar, membawa map tambahan. Ia melihat wajah komandannya yang tampak lebih tegang dari sebelumnya. "Ada apa, Komandan?" "Tidak ada apa-apa," jawab Dimas pelan. "Hanya panggilan yang salah sambung." Namun matanya tetap menatap jauh ke kegelapan, seolah sedang berbicara dengan pikirannya sendiri. Pagi menjelang, Dimas memanggil Rangga dan Bowo ke ruangannya. Ia menatap mereka dengan wajah serius. "Kita sudah punya cukup bukti untuk menghubungkan Rumah Sakit Bunda dan Laju Cepat Nusantara. Tapi untuk menjatuhkan seluruh jaringan ini, kita harus menyentuh Samudra Kargo Mandiri." Bowo menggeleng perlahan. "Perusahaan itu terlalu besar, Komandan. Banyak orang kuat di belakangnya." Dimas berdiri, menatap mereka berdua. "Justru karena itu kita tidak boleh berhenti." Rangga membuka sebuah dokumen baru yang ia temukan semalam. Ia menunjuk satu nama di dalam daftar Direktur Keuangan Samudra Kargo Mandiri. Nama Direktur Keuangannya, Wiranugraha. Dimas menatap nama itu lama sekali. Nama yang sama persis dengan yang disebut oleh perawat Rini. "Jadi, Wira bukan orang kecil," katanya dengan suara pelan. "Ia adalah orang dalam dari jaringan besar ini." Sore itu, langit Temanggung berwarna keemasan. Dimas memandangi matahari yang tenggelam dari jendela ruangannya. Dalam pikirannya,
berputar ancaman di telepon semalam. Ia tahu apa artinya. Langkah berikutnya bukan sekedar penyelidikan, tapi sebuah perang diam dengan orang-orang yang sangat berkuasa. Ia menatap Bowo dan Rangga yang sibuk menyiapkan laporan. Dalam hati, ia berdoa agar semangat muda mereka tidak patah di tengah badai yang akan datang ini. Mulai malam ini, ucapnya perlahan, kita tidak sedang memburu pelaku kejahatan. Kita sedang memburu sebuah sistem. Senja perlahan padam. Hanya suara angin dan gemuruh jauh dari arah gunung yang tersisa. Dalam kesunyian itu, Dimas tahu, ancaman pertama hanyalah permulaan dari badai yang jauh lebih besar yang sedang menunggu mereka. Langit Semarang sore itu berwarna abu keperakan. Awan menggantung berat di atas pelabuhan, seolah menyimpan sesuatu yang tidak ingin diungkap. Angin laut membawa bau asin dan karat logam. Di kejauhan, kapal-kapal kargo berderet rapi, menunggu giliran bongkar muat. Di antara hiruk-pikuk itu, sebuah mobil hitam tanpa tanda dinas berhenti di dekat sebuah gudang tua di sisi barat kawasan industri. Dimas turun lebih dulu, menatap sekeliling dengan tenang namun waspada. Rangga tetap duduk di kursi depan, sementara Bowo bersembunyi di kabin belakang dengan kamera kecil dan alat komunikasi. Gudang itu milik Samudra Kargo Mandiri. Di papan logam yang mulai berkarat, nama perusahaan itu masih tampak tegas. Sebuah perusahaan yang tampak legal di atas kertas, tapi Dimas tahu di dalamnya tersimpan rahasia besar. Ia memeriksa jam tangannya. Hampir pukul 8 malam. Waktu yang sempurna untuk sebuah operasi pengintaian. Menurut informasi yang mereka dapat, Wiranugraha dijadwalkan datang ke gudang itu setiap malam untuk memeriksa pengiriman yang disebut sebagai bahan laboratorium berpendingin. Tidak ada catatan resmi tentang isinya, dan semua laporan masuk dikirim lewat jaringan internal perusahaan yang tidak bisa dilacak dari luar. Dimas berbisik pada Bowo lewat alat komunikasi, perhatikan sisi kiri bangunan. Kalau ada kendaraan masuk selain mobil putih yang biasa dipakai Wira, catat nomor platnya. Jangan dekati dulu. Suara Bowo terdengar pelan di RPC, siap, komandan. Rangga menatap Dimas dari kursi depan. Wajahnya tegang. Komandan yakin Wira akan datang sendiri. Dimas mengangguk pelan. Orang seperti Wira tidak percaya pada siapapun kecuali dirinya sendiri. Sekitar setengah jam kemudian, dari kejauhan tampak lampu mobil putih mendekat perlahan. Mobil itu berhenti tepat di depan pintu besi besar gudang. Seorang pria turun, Wiranugraha. Tubuhnya tinggi, rambutnya mulai memutih di sisi-sisinya. Ia mengenakan jaket hitam sederhana, tapi cara jalannya menunjukkan bahwa ia terbiasa memberi perintah. Dimas memperhatikannya dari balik kaca mobil. Ia menunggu Wira membuka kunci gudang dan masuk sendirian. Begitu pintu besi tertutup kembali, Dimas memberi isyarat pada Rangga. Kita dekati dari sisi barat. Gunakan kamera inframerah. Jangan nyalakan senter. Mereka bergerak perlahan di antara tumpukan kontainer kosong. Hujan tipis mulai turun, membuat udara semakin berat. Dari sebuah celah kecil di dinding gudang yang terbuat dari seng, Rangga mengarahkan kameranya ke dalam. Cahaya redup dari lampu neon menyoroti beberapa kotak pendingin besar berlogo bahan medis. Di salah satu sudut, Wira sedang memeriksa sebuah daftar di tangannya sambil berbicara dengan seseorang melalui panggilan video. Suaranya pelan, tapi cukup jelas untuk direkam oleh alat penyadap mereka. Kiriman dari rumah sakit Bunda sudah siap. 55 karung. Suara di ujung lain terdengar datar dan berwibawa. Pastikan semuanya dalam kondisi beku sempurna. Tidak boleh ada kesalahan seperti yang terjadi di Temanggung. Wira menjawab dengan gugup, tidak akan terulang, Tuan. Semuanya sudah diawasi langsung.
Dimas menatap Rangga. 55 karung. Angka itu membuat dadanya menegang. Jauh lebih banyak dari yang ditemukan di truk pertama. Artinya, operasi mereka masih terus berjalan, bahkan lebih besar dan lebih berani. Rangga menelan ludah. Komandan, kita harus tangkap dia sekarang. Belum, jawab Dimas pelan. Kita butuh bukti fisik yang lebih kuat. Mereka terus mengamati. Setelah beberapa menit, Wira menutup telepon lalu menulis sesuatu di lembar dokumen. Ia membuka salah satu kotak pendingin besar itu. Dari dalam, terlihat sekilas potongan kain goni putih dan lapisan plastik tebal yang berembun. Dimas tahu persis apa yang ada di balik plastik itu. Hatinya bergetar, tapi ia menahan diri. Sekitar pukul 9 malam, Wira keluar dari gudang dan mengunci pintu rapat-rapat. Ia masuk ke mobilnya dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Begitu mobilnya menghilang di tikungan, Dimas memberi isyarat, sekarang kita periksa gudangnya. Bowo, yang sejak tadi menunggu di kendaraan, segera bergabung. Mereka membuka gembok dengan alat khusus yang nyaris tidak menimbulkan suara. Bau logam bercampur dingin menyergap mereka ketika pintu terbuka. Di dalam, udara terasa beku. Kotak-kotak berpendingin tersusun rapi di atas palet kayu. Semua berlabel, bahan laboratorium organik. Dimas menyentuh salah satunya. Sangat dingin. Ia membuka segel pelindungnya. Di dalamnya, bukan bahan kimia, melainkan karung-karung goni putih kecil yang dibungkus rapi dengan lapisan plastik tebal. Ia berhenti sejenak, menatap karung-karung itu. Dalam cahaya remang-remang, ia bisa melihat cairan merah yang membeku di sela-sela plastik. Bowo menelan ludah. Komandan, jumlahnya banyak sekali. 55, jawab Dimas tanpa menoleh, suaranya datar. Rangga menatapnya lama. Kita sudah punya bukti. Tapi bagaimana kalau mereka tahu kita ada di sini? Dimas menutup kembali kotak itu, lalu memotret semua label dan kode seri yang tertera. Kita pergi sebelum mereka datang. Bawa semua foto ini ke laboratorium malam ini juga. Ketika mobil mereka meninggalkan area pelabuhan, langit Semarang mulai diselimuti kabut tipis. Dari kejauhan, sebuah kapal besar dengan lampu redup tampak bergerak pelan meninggalkan dermaga. Rangga menatap kapal itu dengan perasaan aneh. Komandan, kalau kargo ini berhasil berangkat, artinya mereka tidak hanya menjual jenazah. Mereka menjual negara ini sedikit demi sedikit. Dimas tidak menjawab. Ia hanya menatap lurus ke depan, ke jalan panjang yang gelap di depan mereka. Dalam hatinya, ia tahu Rangga benar. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak kasus ini dimulai, Dimas merasa takut. Bukan karena ancaman di telepon, tapi karena kesadaran bahwa kejahatan yang ia lawan jauh lebih besar dari batas keberanian manusia biasa. Namun, rasa takut itu justru membuatnya semakin teguh. Ia tahu satu hal, perburuan ini belum selesai, dan bayangan besar yang bergerak di balik nama Samudra Kargo Mandiri baru saja memperlihatkan ujung jarinya. Pagi di Temanggung terasa berat. Matahari seolah enggan menembus awan kelabu, dan kantor kepolisian itu tampak lebih sunyi dari biasanya. Dimas Prasetyo duduk di ruangannya dengan mata lelah, memandangi foto-foto hasil operasi di Semarang yang baru dicetak semalam. Di atas mejanya, terbentang bukti yang seharusnya cukup untuk mengguncang siapapun, 55 karung jaringan manusia yang tersimpan dalam kotak-kotak berpendingin dengan label palsu bahan medis. Rangga masuk dengan langkah cepat, membawa sebuah amplop besar. Ia baru saja kembali dari Semarang, tempat laboratorium forensik Polda menganalisis sampel dari gudang Samudra Kargo Mandiri. Dimas mengangguk pelan. Ia sudah tahu kabar itu tidak akan baik.
Sampel cairan merah dari karung-karung itu dikonfirmasi sebagai jaringan tubuh manusia, Komandan. Tidak ada keraguan lagi. Semua karung itu bukan limbah medis, tapi potongan tubuh manusia yang diawetkan. Bowo, yang duduk di pojok ruangan, hanya bisa menunduk. Ia menggenggam cangkir kopi yang sudah dingin, matanya tak beranjak dari laporan di atas meja. Mereka bertiga saling berpandangan dalam diam. Tak ada kata yang bisa mewakili campuran ngeri dan amarah yang mereka rasakan. Dimas membuka map lain berisi salinan transaksi keuangan antara Rumah Sakit Bunda, Laju Cepat Nusantara, dan Samudra Kargo Mandiri. Rantai itu kini terlihat sangat jelas. Rumah sakit menyediakan jenazah. Perusahaan logistik fiktif mengatur pengiriman lokal. Samudra Kargo Mandiri menyalurkannya ke luar negeri dengan kedok bahan penelitian. Ia menghela napas panjang. Sekilas, ia kembali teringat pada istrinya yang dulu bekerja di rumah sakit. Dulu, ia percaya tempat seperti itu suci. Kini, semua keyakinan itu runtuh di depan matanya. Sekitar pukul 10 pagi, Dimas menerima panggilan dari markas besar. Suara di seberang sana terdengar formal dan dingin. Ia diminta datang ke Semarang untuk sebuah pertemuan tertutup dengan pejabat tinggi kepolisian dan seorang perwakilan dari Kementerian Kesehatan. Nada suara itu tidak meminta, melainkan memerintah. Rangga menatap Dimas dengan cemas. Komandan mau pergi sendiri. Dimas tersenyum tipis. Tidak ada pilihan lain. Kalau aku menolak, mereka akan menganggap aku menyembunyikan sesuatu. Bowo menambahkan dengan nada khawatir, bagaimana kalau itu jebakan? Dimas menepuk bahu Bowo. Maka tugas kalian adalah melanjutkan penyelidikan. Cari tahu siapa yang menghubungi Wira setelah operasi di pelabuhan. Ada suara yang memerintahnya dari luar negeri. Kita harus temukan asalnya. Ia mengenakan seragamnya dengan rapi, merapikan topinya, lalu berjalan keluar tanpa banyak bicara. Ruang pertemuan di Semarang terasa dingin, meskipun pendingin udara tidak terlalu kuat. Dimas duduk di kursi tengah, diapit oleh dua pejabat tinggi. Di seberang meja, duduk seorang pria paruh baya berjas abu-abu yang memperkenalkan diri sebagai perwakilan dari kementerian. Suaranya tenang namun tajam. Kami sudah membaca laporan Anda, Komisaris Dimas. Kasus ini sangat sensitif. Anda harus berhati-hati dalam menyampaikannya ke publik. Dimas menatapnya lurus. Fakta sudah ada. 55 karung jaringan manusia tidak bisa disembunyikan. Pria itu tersenyum kecil. Tentu saja. Tapi ada cara menyampaikan yang tidak mengguncang kepercayaan masyarakat. Seorang perwira senior menimpali dengan nada berat, maksudnya, Komandan, jangan langsung menyebut nama Rumah Sakit Bunda atau Samudra Kargo Mandiri sebelum ada perintah resmi. Kasus ini melibatkan banyak pihak, termasuk lembaga yang punya pengaruh besar di pusat. Dimas mendengarkan tanpa mengangguk. Dalam hatinya, ia tahu pertemuan ini bukan untuk membantu penyelidikan, tapi untuk menahannya. Pejabat itu melanjutkan dengan nada yang lebih lembut, kami menghargai kerja keras Anda, tapi ingat, kebenaran juga perlu waktu. Jangan biarkan langkah yang tergesa-gesa menghancurkan kepercayaan publik. Dimas menunduk sejenak, lalu menjawab pelan, kepercayaan publik bukan hancur karena kebenaran, tapi karena kebohongan yang dibiarkan. Ruangan itu mendadak hening. Seorang perwira muda di ujung meja tampak menahan napas. Pria berjas abu itu hanya tersenyum tipis, lalu menutup map di depannya. Kami sudah memperingatkan Anda, Komandan. Beberapa hal tidak bisa dibuka begitu saja. Sore hari, Dimas kembali ke Temanggung dengan wajah letih. Di jalan menuju kantor, ia melihat sebuah mobil asing terparkir tidak jauh dari pintu gerbang.
Dua pria berjas hitam berdiri di sampingnya. Saat Dimas lewat, mereka hanya menatapnya tanpa bicara. Rangga, yang sedang menunggu di depan kantor, langsung menyambutnya. "Komandan, ada sesuatu yang aneh. Bowo belum kembali dari survei lapangan sejak siang. Ia terakhir melapor lewat radio sekitar jam 2. Setelah itu, sinyalnya hilang." Dimas berhenti di tempat. Udara sore yang lembab mendadak terasa dingin menusuk. Ia menatap ke arah perbukitan kecil di belakang kantor, tempat di mana jaringan komunikasi sering terputus. "Segera bentuk tim pencarian," ucapnya singkat. Suaranya terdengar berat. Dalam hatinya ia tahu, ini bukan lagi permainan biasa. Bowo bukan orang yang mudah panik. Jika ia menghilang, itu berarti seseorang ingin mengirim sebuah pesan yang sangat jelas. Malam itu, Dimas berdiri sendirian di beranda kantor, menatap langit gelap yang tak berbintang. Angin berembus dari arah utara, membawa aroma laut. Di kejauhan, ia mendengar suara petir, seolah menandai badai yang semakin dekat. Ia sadar, penyelidikan ini telah melewati batas. Sekarang bukan lagi tentang kargo misterius atau rumah sakit yang korup. Ini tentang kekuasaan yang takut pada kebenaran. Namun, di balik rasa cemas itu, ada tekad yang tumbuh lebih kuat. Selama masih ada satu nyawa yang hilang karena keserakahan, ia tidak akan berhenti. Malam itu, di antara desau angin dan bunyi hujan yang mulai turun, Dimas berjanji dalam hati, jika Bowo tidak kembali, ia akan menuntaskan kasus ini dengan caranya sendiri. Hujan turun tanpa jeda sejak tengah malam. Temanggung diselimuti kabut tebal, jalan-jalan sepi dan hanya terdengar suara air yang menetes dari atap seng. Di ruang kerjanya, Dimas menatap sebuah peta besar yang terbentang di dinding. Di sana, ia menandai semua titik terakhir tempat Bowo terlihat. Rangga berdiri di sampingnya, tubuhnya basah kuyup. Setelah kembali dari lapangan, ia membawa sepatu bot yang penuh lumpur dan sebuah laporan singkat yang ditulisnya dengan terburu-buru. Mobil patroli menemukan motor Bowo di tepi jalan dekat sungai kecil di desa Canggal. Kuncinya masih menancap, lampunya masih menyala, tapi tidak ada jejak pemiliknya. Dimas mendengarkan tanpa memotong, wajahnya pucat tapi matanya setajam baja. Di sekeliling motor, ada bekas roda mobil besar, mungkin jenis van. Tidak ada tanda-tanda perkelahian, tapi tanah di sekitar sana basah dan licin. Seolah Bowo dibawa pergi tanpa sempat melawan. Ia menghela napas dalam, kemudian memerintahkan Rangga untuk mempersiapkan tim pencarian kecil. 3 orang saja, jangan terlalu ramai. Semakin banyak orang yang tahu, semakin besar risiko kebocoran informasi. Rangga mengangguk, lalu pergi menyiapkan perlengkapan. Dimas berdiri memandangi jendela yang dipenuhi embun. Dalam hatinya, ia tahu ini bukan penculikan biasa. Bowo bukan hanya seorang polisi muda yang setia, ia adalah satu-satunya orang yang membawa salinan data keuangan jaringan Samudra Kargo Mandiri dalam bentuk fisik. Jika data itu jatuh ke tangan musuh, semua bukti bisa dihapus seolah tidak pernah ada. Pagi menjelang, hujan mulai reda. Kabut tipis masih menggantung di lereng bukit ketika Dimas dan timnya tiba di lokasi penemuan motor. Di sekitar tempat itu hanya ada sawah basah dan sebuah sungai kecil yang mengalir tenang. Burung-burung berterbangan rendah, seolah terganggu oleh sesuatu yang tak terlihat. Rangga berjongkok di dekat lumpur, menunjuk bekas ban mobil. Lebarnya tidak biasa, Komandan. Seperti ban kendaraan logistik. Dimas menunduk, memeriksa bekas ban itu. Mengarah ke sebuah jalan tanah yang menuju ke gudang tua di belakang kebun kopi. Ia pernah melewati tempat itu dulu, sebuah gudang peninggalan perusahaan penggilingan yang sudah lama tutup. Tanpa banyak bicara, mereka berjalan perlahan ke arah sana.
Bau lembab mulai tercium semakin kuat. Dari kejauhan, terlihat bangunan tua berdinding seng yang sudah berkarat. Dimas memberi isyarat berhenti. Ia mendengar sesuatu dari dalam. Suara langkah kaki dan bunyi besi yang beradu pelan. Rangga mengeluarkan pistolnya, tapi Dimas menahannya. Ia ingin memastikan dulu. Mereka mendekat, menempel di dinding, dan mengintip lewat sebuah celah papan yang lepas. Di dalam, dua pria berjas hitam sedang berdiri di depan sebuah meja kayu. Salah satu dari mereka berbicara lewat telepon sambil memandangi sesuatu di lantai. Dimas memfokuskan pandangannya, dan jantungnya langsung berdegup keras. Itu adalah jaket milik Bowo, tergeletak di lantai dengan bercak lumpur yang masih basah. Dimas menarik napas dalam, memberi isyarat pada Rangga. Mereka bergerak cepat, menendang pintu dan masuk dengan senjata terarah. Kedua pria itu terkejut. Salah satunya mencoba melawan, tapi langsung dilumpuhkan. Yang satunya berlari ke pintu belakang, namun sudah tertangkap oleh anggota tim yang berjaga di luar. Setelah suasana tenang, Dimas mencari-cari di sekitar ruangan. Di pojok belakang, ia menemukan sebuah pintu kecil yang menuju ke ruang bawah tanah. Udara di dalamnya pengap dan dingin. Ia menuruni tangga yang sempit. Cahaya senternya bergetar di dinding yang lembab. Di sudut ruangan, Bowo terikat di sebuah kursi. Tubuhnya lemah, wajahnya pucat. Matanya terbuka perlahan ketika Dimas mendekat. "Komandan." Mereka tahu semua tentang kita, suaranya serak dan hampir tak terdengar. Dimas segera melepaskan tali di pergelangan tangannya. "Siapa mereka?" tanya Dimas dengan suara pelan. "Mereka bukan orang biasa." Salah satu dari mereka menyebut nama yang tidak asing. "Wira." Ia bilang, "Aku harus menyerahkan data itu." Katanya, "Kalau aku tidak bicara, aku akan dikubur di tempat ini." Dimas membantu Bowo berdiri. "Kau sudah melakukan yang benar," ucapnya pelan. "Sekarang, kita bawa mereka semua ke markas." Beberapa jam kemudian, dua pria berjas hitam itu dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Tapi sebelum Dimas sempat memulai, datang perintah dari atasan di Semarang, tahanan harus segera dipindahkan ke provinsi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Rangga memprotes, tapi Dimas hanya diam. Ia tahu, itu berarti dua orang itu tidak akan pernah muncul lagi di ruang sidang. Malamnya, Bowo beristirahat di sebuah rumah sakit kecil di pusat kota. Tubuhnya masih lemah, tapi semangatnya belum padam. Dimas duduk di kursi dekat ranjang, menatap rekan mudanya itu dengan mata yang berat. Bowo berbisik pelan, "Komandan, mereka bukan hanya ingin menghapus bukti. Mereka ingin kita berhenti." Dimas menatap keluar jendela. Hujan turun lagi, membasahi kaca dengan suara yang lembut. Selama mereka masih berani menakut-nakuti, itu artinya mereka masih takut pada kebenaran, jawabnya. Ia berdiri, menarik napas panjang. Dalam hatinya, ia tahu pertarungan ini baru saja dimulai. Kini, ini bukan lagi sekadar penyelidikan, tapi sebuah perang antara nurani dan kekuasaan. Ketika Dimas melangkah keluar dari rumah sakit, malam terasa lebih sunyi. Lampu jalan memantulkan cahaya di genangan air. Ia berjalan perlahan, menatap ke langit yang gelap. Di antara suara hujan, ia mendengar gema kata-kata Bowo yang masih terngiang, "Mereka tahu semua tentang kita." Ia tahu arti kalimat itu. Jaringan besar itu kini sedang menatap balik ke arahnya. Matahari pagi di Temanggung tampak redup di balik kabut tipis. Di halaman kantor polisi, beberapa petugas berdiri berbaris tanpa semangat. Udara yang lembab dan berat seolah membawa firasat buruk. Dimas berjalan perlahan menuju ruang kerjanya,
sambil membawa berkas laporan hasil interogasi dua pria berjas hitam yang ditangkap di gudang semalam. Namun, di atas meja kerjanya, berkas itu sudah tidak ada. Ia berhenti seketika. Semua laci masih terkunci rapi, tidak ada tanda-tanda paksaan. Hanya ada satu lembar kertas kecil yang tertinggal di atas meja. Kertas itu bertuliskan satu kalimat pendek dengan tinta merah, berhenti sebelum segalanya terlambat. Rangga masuk, membawa 2 cangkir kopi. Ia langsung sadar wajah komandannya berubah tegang. "Komandan, ada apa?" "Berkas kita hilang," jawab Dimas pelan. "Hanya satu orang yang punya kunci cadangan ruangan ini. Staf administrasi yang ditugaskan oleh markas besar pekan lalu." Rangga menatapnya dengan heran. "Maksud komandan, ada orang dalam?" Dimas tidak menjawab. Ia menatap ke jendela, memandangi halaman luar yang mulai diterpa hujan halus. Dalam pikirannya, semua potongan teka-teki mulai tersambung. Menjelang siang, Dimas menerima surat panggilan mendadak dari Semarang. Isinya singkat dan resmi. Ia diminta menyerahkan seluruh bukti fisik dan hasil investigasi ke sebuah tim pusat yang ditugaskan khusus untuk menangani kasus ini. Surat itu ditandatangani oleh Brigadir Jenderal Rashid, sebuah nama yang baru pertama kali ia dengar. Bowo, yang kini sudah pulih, menatap surat itu dengan raut bingung. Tim pusat? Sejak kapan mereka turun tangan tanpa koordinasi? Dimas hanya menggeleng. Mereka bukan ingin membantu. Mereka ingin mengambil alih dan menghapus jejak. Rangga menambahkan dengan nada curiga, "Kalau begitu, kita tidak boleh menyerahkan salinan aslinya. Kita harus simpan cadangan di tempat lain." Dimas menatapnya lama, lalu mengangguk pelan. "Simpan semua salinan digital di tempat yang aman. Jangan lewat jaringan kantor, gunakan jalur pribadi." Ia tahu langkah itu sangat berisiko. Tapi menyerahkan semua bukti berarti membiarkan semuanya lenyap begitu saja. Sore harinya, Brigadir Jenderal Rashid datang langsung ke kantor Temanggung. Pria itu tinggi besar, wajahnya kaku, dan berbicara dengan suara yang berat. Ia membawa 2 pengawal dan 1 staf yang mengenakan jas abu-abu. "Kami datang untuk membantu penyelidikan, Komisaris Dimas," katanya dengan nada sopan tapi berjarak. "Semua bukti harus kami evaluasi agar tidak terjadi kesalahan hukum." Dimas menatapnya dengan tenang. "Semua bukti sudah kami laporkan ke markas besar. Apa dasar hukum dari pengambil alihan ini?" Rashid tersenyum tipis. "Perintah langsung dari Jakarta. Atasan Anda sudah menyetujuinya." Rangga yang berdiri di samping meja menatap tak percaya. Dimas tahu, perdebatan tidak ada gunanya. Ia menyerahkan sebagian berkas yang tidak terlalu penting, salinan yang sudah ia siapkan sejak pagi. Namun dalam hati, ia berjanji tidak akan membiarkan kebenaran disembunyikan begitu saja. Ketika Rashid dan rombongannya meninggalkan kantor, suasana menjadi hening. Hanya suara hujan di luar yang terdengar. Bowo memecah keheningan dengan suara rendah, "Komandan, saya kenal nama itu. Rashid pernah menjabat sebagai Kepala Bagian Logistik Nasional. Ia punya hubungan dekat dengan salah satu perusahaan besar di Semarang." "Samudra Kargo Mandiri," jawab Dimas pelan. Ia kini paham semuanya. Malamnya, di ruang kerja yang hanya diterangi lampu meja, Dimas membuka file lama dari server cadangan. Ia menemukan sesuatu yang belum sempat ia periksa sebelumnya. Sebuah catatan pengiriman dari Samudra Kargo Mandiri dengan tanda tangan elektronik atas nama Rashid. Catatan itu menunjukkan bahwa ia sendiri yang menyetujui izin pengiriman berpendingin dari Rumah Sakit Bunda ke Pelabuhan Semarang 2 minggu sebelum truk pertama ditemukan. Rangga menatap layar itu lama, napasnya terasa berat. Jadi, Rashid bukan hanya menutupi,
tapi juga bagian dari jaringan ini. Dimas mengangguk perlahan. Dan sekarang, ia datang untuk menghapus bukti kejahatan yang ia buat sendiri. Mereka saling berpandangan dalam diam. Tidak ada lagi waktu untuk menunggu perintah. Besok pagi, semua data akan dikirim ke seorang jurnalis yang bisa dipercaya di luar sistem. Namun, dini hari sebelum rencana itu dijalankan, listrik di kantor padam. Semua jaringan komputer mati. Dari luar, terdengar suara langkah cepat dan deru mobil mendekat. Dimas segera mematikan lampu meja dan memberi isyarat diam. 3 kendaraan berhenti di depan kantor. Beberapa pria berseragam gelap turun, membawa berkas dan lampu senter. Mereka mengaku sebagai tim keamanan pusat. Tapi Dimas tahu, mereka datang bukan untuk melindungi, melainkan untuk mengambil alih. Rangga memegang lengan komandannya dengan cemas. "Komandan, kita harus pergi sekarang." Dimas mengangguk pelan. Ia mengambil sebuah harddisk kecil dari laci dan memasukkannya ke dalam saku jaketnya. Lalu, mereka keluar lewat pintu belakang, menyelinap di antara hujan dan kabut. Dari kejauhan, mereka melihat cahaya lampu senter menyapu ruangan kerja mereka. Para pria itu mulai membongkar laci, membuka komputer, dan menyalin semua data. Bowo berbisik lirih, mereka datang untuk menghapus segalanya. Dimas menatap langit gelap yang tanpa bintang. "Tidak, Bowo. Mereka datang untuk memastikan kita diam. Tapi selama aku masih bisa bernapas, kebenaran tidak akan diam." Malam itu, ketiga orang itu menghilang dari Temanggung. Mereka bersembunyi di sebuah rumah tua di lereng Sindoro, jauh dari jangkauan sinyal dan jalan raya. Angin gunung berembus dingin, membawa aroma tanah basah. Di sana, di bawah cahaya lampu minyak yang redup, Dimas membuka peta dan memandangi foto Wiranugraha. "Kita mulai dari dia," ucapnya dengan suara mantap. "Selama Wira belum tertangkap, jaringan ini belum selesai." Rangga dan Bowo mengangguk. Mereka tahu, jalan yang akan mereka tempuh kini tidak lagi resmi. Tidak ada surat perintah, tidak ada perlindungan hukum. Yang tersisa hanyalah hati nurani dan keberanian. Di luar, suara hujan turun semakin deras. Tapi di dalam rumah tua itu, semangat ketiga orang itu menyala seperti api kecil di tengah badai. Angin pagi di lereng Sindoro menusuk dingin. Embun masih melekat di dedaunan kopi dan matahari belum sepenuhnya naik dari balik gunung. Di rumah tua yang menjadi tempat persembunyian mereka, Dimas duduk di dekat tungku kecil sambil menatap sebuah peta besar yang terbentang di meja kayu. Peta itu dipenuhi garis dan tanda merah, menunjukkan rute-rute yang biasa digunakan oleh Samudra Kargo Mandiri untuk memindahkan kiriman dari Semarang ke pelabuhan. Rangga sedang menyiapkan kopi di sudut dapur sederhana, sementara Bowo sibuk menyalakan radio portabel untuk memantau saluran internal kepolisian. Sejak malam sebelumnya, mereka memutuskan untuk bekerja di luar struktur resmi. Tidak ada pangkat, tidak ada jabatan. Hanya 3 orang dengan satu tujuan, menemukan Wiranugraha sebelum ia menghilang bersama seluruh rahasia jaringan itu. Bowo mendekat sambil membawa secarik kertas kecil. Ia baru saja mencatat percakapan singkat dari radio. Ada laporan mengenai kendaraan logistik milik Samudra Kargo Mandiri yang melintas di jalur Wonosobo menuju Pelabuhan Cilacap. Tidak ada keterangan barang yang dibawa, tapi sopirnya disebut bernama Arif. Nama itu tidak asing bagi Dimas. Arif adalah seorang sopir bayangan yang dulu bekerja untuk Wira. Namanya sering muncul di catatan pengiriman, tapi tidak pernah tercatat secara resmi di sistem perusahaan. Dimas tahu, jika Arif bergerak, itu berarti Wira juga sedang beraksi. Rangga menyerahkan secangkir kopi panas. "Komandan, kalau kita kejar jalur itu sekarang, kita masih sempat mencegatnya di pertigaan Batu Raden."
Dimas menatap peta, lalu mengangguk. Kita berangkat sebelum kabut turun lagi. Perjalanan menuju jalur selatan penuh dengan tikungan tajam. Truk-truk besar berlalu lalang, membawa hasil bumi dari pegunungan. Di dalam mobil tua mereka, Dimas memandangi jalan dengan pandangan tenang, namun hatinya gelisah. Setiap suara mesin di kejauhan terasa seperti sebuah ancaman. Sekitar 2 jam kemudian, mereka tiba di sebuah tikungan sepi dekat hutan pinus Batu Raden. Dimas memarkir mobil di balik semak-semak, mengeluarkan teropong kecil, dan memeriksa setiap kendaraan yang lewat. Rangga memegang alat komunikasi sederhana buatan Bowo. Suaranya terdengar pelan, frekuensi internal logistik SKM aktif. Ada sinyal dari sebuah mobil pendingin yang bergerak ke arah sini. Bowo menambahkan dengan nada serius, kodenya sama dengan yang dipakai saat operasi di Semarang. Itu pasti milik mereka. Dari kejauhan, suara mesin berat terdengar mendekat. Tak lama kemudian, muncullah sebuah truk putih berlogo Samudra Kargo Mandiri, dengan garis biru pudar di sisinya. Dimas memberi isyarat diam. Mobil itu berhenti sebentar di tepi jalan, seolah sopirnya sedang menunggu seseorang. Dari arah yang berlawanan, datang sebuah mobil hitam kecil. 2 pria keluar. Salah satunya mengenakan jaket kulit dan topi gelap. Dimas mengenali siluet itu, Wiranugraha. Ia berjalan menuju truk dan berbicara singkat dengan sopirnya. Lalu, ia membuka pintu belakang bak berpendingin. Dari tempat persembunyian mereka, Dimas melihat dengan jelas uap dingin keluar dari dalam. Rangga berbisik, "Komandan, kita harus tangkap dia sekarang." Dimas menggeleng pelan. "Tunggu sampai dia selesai memindahkan barang. Kita harus tahu kemana tujuan selanjutnya." Wira menyerahkan sebuah map kecil kepada sopir, lalu mengambil sebuah tas hitam dari dalam truk. Ia memeriksa isinya sebentar, kemudian menutup pintu dan memberi isyarat agar kendaraan itu segera bergerak. Saat ia berbalik hendak masuk ke mobilnya, Dimas keluar dari semak-semak dengan langkah mantap. Wiranugraha. Nama itu membuat pria berjaket kulit itu menoleh kaget. Sekilas, wajahnya berubah pucat. Dimas berdiri beberapa meter darinya, tanpa senjata di tangan. Wira menatap ke arah mobilnya yang dijaga oleh 2 anak buahnya, lalu kembali menatap Dimas. "Sudah lama aku menunggumu," ucap Dimas tenang. "Kau bisa bersembunyi di balik banyak nama, tapi tidak dari kebenaran." Wira tertawa kecil. "Kau pikir aku sendirian, Komandan? Aku hanya pion kecil di papan catur yang besar." Dimas berjalan perlahan mendekat. "Justru karena itu, aku akan mulai dari pion sepertimu. Dari sini, rantai ini akan putus satu persatu." Wira mencoba mundur, namun Bowo dan Rangga muncul dari sisi kiri dengan posisi siap. Ia terjebak. Dalam tatapan Wira, terselip ketakutan yang sulit disembunyikan. "Kau tidak akan mengerti," kata Wira dengan suara berat. "Semua ini tidak sesederhana jual beli. Ini adalah proyek besar. Negara terlibat, pejabat tinggi menutup mata. Apa kau pikir 3 orang seperti kalian bisa menghentikannya?" Dimas mendekat hingga jarak mereka hanya 1 langkah. "Aku tidak ingin menghentikan dunia, Wira. Aku hanya ingin satu hal, kebenaran." Wira terdiam. Lalu, ia menatap jauh ke arah lembah, seolah menyerah pada takdir. "Ambillah aku, Komandan. Tapi jangan kira mereka akan membiarkanmu hidup setelah ini." Beberapa jam kemudian, mereka tiba kembali di rumah tua di lereng Sindoro. Wira diborgol dan duduk di sebuah kursi kayu. Wajahnya pucat, tapi tatapannya masih tajam. Dimas duduk di hadapannya sambil membuka map kecil yang ia ambil dari truk. Di dalamnya,
Ada daftar nama, nomor rekening luar negeri, dan kode pengiriman yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Rangga membacanya dengan cepat. Ini bukan hanya rute lokal, Komandan. Ada catatan tujuan ke luar negeri, Singapura, Hong Kong, dan satu nama yang ditulis dengan tinta tebal. Praha. Bowo menatap Dimas dengan mata lebar. Praha? Itu berarti Eropa Timur, tempat jaringan perdagangan organ terbesar beroperasi. Dimas menutup map itu perlahan. Jadi benar. Semua ini bukan hanya kejahatan lokal. Ada tangan besar di luar negeri yang mengatur semuanya. Wira tersenyum samar. Kau sudah membuka pintunya, Komandan. Tapi apa kau siap menanggung apa yang ada di baliknya? Dimas menatapnya lama tanpa menjawab. Di luar, kabut mulai turun dari puncak gunung, menelan suara burung dan gemericik air. Dunia terasa diam, tapi di dada Dimas, api tekad terus menyala. Kini ia tahu, langkah berikutnya akan membawa mereka keluar dari batas negeri ini, dan mungkin keluar dari batas hidup mereka sendiri. Malam di Yogyakarta turun perlahan seperti tirai tebal. Angin dari selatan membawa aroma laut yang lembab. Di sebuah rumah tua di pinggiran Bantul, Dimas, Rangga, dan Bowo memindahkan Wiranugraha dari mobil ke dalam sebuah ruangan sempit yang hanya diterangi lampu minyak. Tidak ada papan nama, tidak ada tanda kepolisian. Tempat itu dulunya adalah gudang beras milik petani, kini menjadi ruang interogasi darurat mereka. Wira duduk di sebuah kursi kayu dengan tangan terikat. Wajahnya pucat karena lelah, matanya menatap kosong ke dinding, seperti seseorang yang sudah lama kehilangan arah. Dimas duduk di seberangnya, menatapnya tanpa bicara. Di atas meja, hanya ada segelas air dan beberapa lembar kertas dari map hitam yang mereka temukan di truk. Rangga berdiri di dekat pintu, berjaga. Sementara Bowo memeriksa sebuah alat perekam sederhana di atas meja, memastikan semuanya berfungsi. Setelah keheningan yang panjang, Dimas membuka percakapan dengan suara yang tenang. Wira, kau sudah lama bermain dalam jaringan ini. Kau tahu bagaimana semuanya bekerja. Tapi aku ingin tahu satu hal. Siapa yang memerintahmu? Wira menarik napas panjang. Ia tampak ragu. Lalu, dengan suara serak, ia berkata, tidak ada satu orang pun yang benar-benar memerintah, Komandan. Ini bukan organisasi seperti yang kau pikir. Ini adalah jaringan yang hidup dari keserakahan. Tapi kalau kau mencari pusatnya, ada satu nama yang selalu muncul di setiap dokumen penting. Dimas mencondongkan tubuhnya. Sebut namanya. Wira menatapnya lama, lalu berbisik pelan, Dr. Satria. Bowo menatap Rangga dengan kaget. Nama itu bukan nama yang asing. Mereka pernah mendengarnya dari laporan lama tentang penelitian medis di luar negeri. Dimas menulis cepat di secari kertas. Siapa dia sebenarnya? Wira menjawab perlahan, seorang ahli bedah transplantasi yang sangat jenius. Dulu bekerja di sebuah rumah sakit besar di Jakarta. 2 tahun yang lalu, ia pindah ke luar negeri, tapi ia tidak benar-benar pensiun. Dialah yang merancang sistem ini. Rumah sakit di daerah hanya menjadi sumber bahan baku. Samudra Kargo Mandiri adalah jalur pengirimannya, dan aku hanya penghubung yang memastikan semuanya berjalan mulus. Rangga menatap Wira dengan mata tajam. Jadi, kau tahu tentang karung-karung di truk Temanggung? Tentang mayat-mayat yang dibekukan dan dikirim ke luar negeri. Wira menunduk. Aku tidak hanya tahu, aku yang menandatangani surat pengirimannya. Tapi aku tidak tahu mereka akan menumpuknya sebanyak itu. Setelah kasus itu pecah, semuanya berubah menjadi kacau. Dr. Satria menyuruh kami untuk menutup semua jejak.
Dimas menatapnya lama, lalu membuka salah satu lembar dari map itu. Di sana, tertulis beberapa transaksi keuangan antara Samudra Kargo Mandiri dan sebuah yayasan di luar negeri yang bernama Cahaya Kemanusiaan Global. Ia mengetuk kertas itu perlahan. Ini yayasan yang membiayai semua operasi, bukan? Wira mengangguk. Benar. Semua uang datang dari sana. Tapi jangan tertipu oleh namanya. Yayasan itu hanyalah topeng. Di baliknya, ada sekelompok pembeli dari Eropa Timur yang mengatur pasar organ gelap. Bowo menelan ludah. Suaranya terdengar pelan, berarti jaringan ini menembus batas negara. Wira memejamkan matanya. Ya. Dan setiap tahun, ada pengiriman baru. Mereka tidak hanya membeli organ, tapi juga jaringan tubuh untuk riset medis ilegal. Dimas memandangi Wira tanpa ekspresi. Jika benar begitu, maka ini bukan sekadar kejahatan. Ini adalah perbudakan setelah kematian. Malam semakin larut. Hujan turun pelan di luar rumah. Lampu minyak bergoyang ditiup angin, menimbulkan bayangan-bayangan panjang di dinding. Dimas berdiri dan berjalan ke jendela. Suaranya terdengar pelan tapi tegas. Wira, kau punya dua pilihan. Kau bisa diam dan tenggelam bersama mereka, atau kau bantu kami untuk membuka semuanya. Wira menatapnya. Wajahnya berubah, antara takut dan lega. Komandan, kalau aku bicara, mereka akan membunuhku. Dimas menoleh perlahan. Kalau kau diam, mereka tetap akan membunuhmu. Tapi jika kau bicara, mungkin untuk pertama kali dalam hidupmu, kau bisa menebus sebagian dari dosamu. Keheningan yang panjang menyelimuti ruangan. Suara hujan menjadi satu-satunya musik malam itu. Akhirnya, Wira menarik napas panjang dan berkata pelan, baiklah. Aku akan bicara. Tapi hanya satu kali. Ia mulai menjelaskan dengan detail bagaimana jaringan itu bekerja. Dari pengumpulan jenazah tak bertuan di rumah sakit daerah, pemotongan di laboratorium rahasia, hingga pengiriman ke pelabuhan menggunakan truk-truk berpendingin. Semua proses dilakukan seolah-olah legal, dengan surat medis palsu. Wira juga menyebut beberapa nama lain, termasuk pejabat yang pernah menandatangani izin ekspor bahan biologis. Salah satunya adalah Brigadir Jenderal Rashid, yang kini justru menjadi penyelidik resmi dari kasus tersebut. Rangga menatap Dimas dengan mata yang membara. Jadi benar, Rashid bukan hanya menutupi, tapi juga pelaku. Dimas mengangguk pelan. Ya. Dan dia bukan orang terakhir. Menjelang subuh, mereka mengakhiri interogasi. Wira tampak sangat kelelahan, tapi matanya tidak lagi gelisah. Ia tahu hidupnya sudah di ujung jalan, tapi setidaknya kebenaran sudah keluar dari mulutnya. Bowo menutup catatan terakhirnya dan menyimpannya di dalam tas. Rangga memadamkan lampu minyak. Dimas berdiri di depan pintu, menatap langit yang mulai terang di ufuk timur. Dalam hatinya, ia tahu pengakuan Wira hanyalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Nama Dr. Satria dan Brigadir Jenderal Rashid kini menjadi dua pintu yang harus mereka buka secara bersamaan. Ia menatap kedua bawahannya dengan tatapan tegas. Kita sudah tahu siapa mereka. Sekarang, waktunya membuat dunia tahu. Di luar, hujan telah berhenti. Udara Yogyakarta terasa segar, tapi di dada Dimas tersimpan sesuatu yang berat. Ia tahu, setelah langkah ini, mereka tidak akan pernah bisa kembali ke kehidupan yang biasa. Hari itu, di pinggiran Bantul yang sunyi, ketiga orang itu membuat sebuah keputusan besar. Mereka tidak lagi akan menunggu perintah. Mereka akan menyerahkan seluruh bukti dan pengakuan Wira ke media nasional,
lalu mengirim salinannya ke luar negeri agar tidak bisa dibungkam. Karena mereka tahu, ketika hukum dibungkam, kebenaran harus mencari jalannya sendiri. Subuh di Bantul masih diselimuti kabut tipis. Udara terasa lembab dan dingin. Tapi di dalam rumah tua tempat Dimas dan timnya bersembunyi, semangat mereka terasa membara. Di atas meja kayu yang penuh dengan berkas, Bowo memeriksa kembali salinan digital pengakuan Wiranugraha. Semua data sudah disiapkan, termasuk daftar nama pejabat, catatan transfer uang, dan bukti foto dari gudang pendingin di Semarang. Rangga duduk di depan sebuah laptop tua yang terhubung dengan jaringan rahasia. Ia membuka laman pengiriman data terenkripsi yang akan mengirimkan salinan ke 3 tempat berbeda, 1 media independen di Jakarta dan 2 jurnalis asing yang dikenal memiliki integritas tinggi. Dimas berdiri di dekat jendela, menatap langit timur yang mulai terang. Wajahnya tenang, tapi pikirannya penuh perhitungan. Ia tahu, begitu data ini keluar, mereka bukan hanya menjadi pemburu kebenaran, melainkan juga menjadi buronan bagi mereka yang berkuasa. Bowo memecah keheningan. Komandan, kalau kita kirim sekarang, tidak ada jalan untuk mundur. Dimas menatapnya pelan. Justru karena tidak ada jalan kembali, maka inilah saatnya kita melangkah maju. Rangga menekan tombol, kirim. Layar laptop menampilkan sebuah pesan singkat, data berhasil terkirim. Beberapa jam kemudian, berita itu meledak di berbagai media. Judul-judul besar muncul di halaman depan, jaringan perdagangan organ terbongkar, melibatkan pejabat dan rumah sakit ternama, pengakuan mengejutkan Wiranugraha mengguncang dunia medis. Masyarakat gempar. Lembaga hukum pusat bergegas mengadakan konferensi pers, tapi jawaban mereka terdengar membingungkan. Mereka membantah sebagian data, menyebutnya sebagai manipulasi digital. Namun, publik sudah terlanjur tahu, dan untuk pertama kalinya, suara rakyat menggema lebih keras daripada suara para pejabat. Di sisi lain, Dimas dan timnya harus segera berpindah tempat. Mobil mereka melaju di jalan-jalan kecil menuju perbukitan Kulon Progo. Di radio mobil, terdengar suara penyiar yang membaca pengakuan Wira dengan nada gemetar. Setiap kalimatnya seperti pisau yang membelah tembok keheningan yang selama ini menutupi mata masyarakat. Bowo menatap jalan di depan dengan mata berkaca-kaca. Komandan, akhirnya dunia tahu. Dimas menatap langit dari balik kaca mobil. Dunia tahu, tapi kebenaran selalu punya harga. Sore harinya, saat mereka berhenti di sebuah warung kecil di pinggir jalan, 2 motor besar tanpa plat nomor berhenti di seberang jalan. Para pengendaranya berpakaian gelap dan membawa sesuatu di balik jaket mereka. Dimas langsung menyadari bahaya itu. Ia memberi isyarat pada Rangga dan Bowo untuk segera mundur. Namun, sebelum mereka sempat bergerak jauh, suara tembakan terdengar. Kaca mobil pecah. Wira, yang duduk di kursi belakang, menjerit dan roboh. Darah mengalir dari dada kirinya. Dimas menarik tubuhnya keluar, menutupi dengan jaketnya. Wira menatap Dimas dengan napas yang tersisa. Suaranya hampir tak terdengar, Aku sudah menebusnya, Komandan. Jangan biarkan mereka menutup semuanya lagi. Matanya perlahan tertutup. Dimas memandanginya lama, lalu mengangkat kepalanya. 2 pria di motor itu sudah kabur, meninggalkan debu di jalan yang sepi. Ia tahu mereka tidak bisa mengejarnya. Ia juga tahu, kematian Wira adalah pesan terakhir dari mereka yang takut pada kebenaran. Malam turun, ketiga orang itu kembali ke sebuah rumah aman. Rangga menatap layar televisi kecil yang menyiarkan berita terbaru. Polisi pusat membentuk tim baru untuk menyelidiki jaringan perdagangan organ. Nama Brigadir Jenderal Rashid disebut di akhir laporan sebagai pejabat yang akan diperiksa.
Bowo duduk diam di sudut ruangan, menatap peta yang kini tak lagi mereka perlukan. Ia berbisik pelan, semua ini berawal dari 55 karung daging manusia. Siapa sangka, dari situ terbuka luka sebesar ini. Dimas menatapnya dengan mata yang berat. Kadang, Tuhan memilih cara yang paling kejam untuk menunjukkan kebenaran. Rangga menatap mereka berdua. Komandan, kalau besok kita dipanggil, apakah kita akan datang? Dimas tersenyum samar. Kita akan datang, Rangga. Tapi bukan sebagai saksi, melainkan sebagai pengingat bahwa hukum masih punya wajah manusia. Beberapa minggu kemudian, kasus itu resmi diambil alih oleh sebuah lembaga khusus. Banyak nama besar terseret. Rumah sakit Bunda ditutup untuk penyelidikan. Beberapa pejabat tinggi mundur dari jabatannya, dan dunia internasional menyoroti peristiwa itu. Namun, Dimas, Bowo, dan Rangga memilih untuk diam di pinggir waktu. Mereka kembali ke Temanggung, hidup sederhana, tanpa pangkat dan tanpa sorotan media. Tapi di dalam hati mereka, ada rasa tenang. Mereka tahu, meskipun kecil, langkah mereka telah mengubah sesuatu. Pada suatu sore yang tenang, Dimas duduk di beranda rumahnya, memandangi anak-anak yang bermain di halaman. Di kejauhan, Gunung Sindoro tampak gagah diselimuti awan. Ia menyesap kopinya pelan, lalu menatap langit dengan pandangan yang dalam. Ia teringat pada kata-kata Laras, istrinya, yang dulu selalu ia dengar sebelum tidur, kebenaran tidak butuh suara yang keras, cukup hati yang tidak takut pada gelap. Dimas menutup matanya sejenak, membiarkan angin sore membelai wajahnya. Ia tahu, dunia mungkin akan lupa pada namanya, tapi tidak pada kebenaran yang pernah ia perjuangkan. Dan di antara kabut gunung, seolah terdengar suara lembut dari masa lalu, kebenaran mungkin tertunda,